perempuan bisa kasarnya itu kan kayak udah dijual. Minimal kan lu udah di biaya lu udah bisa dibantu sama orang lain gitu loh. Nah mulailah nih keluarga, bentuk dia keluarga, tapi nggak ada edukasinya karena dari kecil kan mamanya nggak pernah edukasi. Yang penting dia survive gitu loh, survive without any skill. Pas dia nikah, mungkinlah suaminya pokok agama lah misalnya atau budaya lagi, nggak boleh KB. Dia juga karena dulu waktu aku program KB di rusun-rusun, saya ngomong anaknya 4 semua di lantai. Saya bilang Bu, KB dong. Saya tanya suami dulu, boleh atau enggak. Terus saya bilang yang ngasih makan siapa? Saya bilang Bu, tetap mereka tuh nggak akan ngerti itu loh. Tapi mereka juga ada sebuah pressure yang nggak boleh KB gitu, kecuali memang ada anak-anak perempuan yang memang agak berani ya, dia udah mandiri dari sananya. Saya kenalin tuh ada Ibu Nia, jadi staf susnya Ibu Menteri. Ya, jadi staf susnya Ibu Menteri ada 5, jadi yang memang bantu ini. Nah, maksudnya supaya ada gambaran nih, kejadian kita coba meletakkan sepatunya mereka nih. Jadi sebenarnya circle ini kan harus balik nih. Terus ini sekarang program pemerintah kan stunting. Karena ya gitu, karena si ibunya ketika hamil, mungkin suaminya nggak bisa punya uang gitu loh. Nah banyak sekali yang juga gitu, karena media segala macam, mie instan, gampang, makanan kita kan udah terlalu terkontaminasi kan. Nah ibu nggak diedukasi harus makan protein sama ini. Even di Gorontalo, ikannya ditukar sama mie instan. Nah itu terjadi gitu loh, karena ya memang nggak ada edukasinya gitu. Nah itu yang akhirnya jadi circle nih, circle inilah. Sedangkan kalau dari pengalaman saya dulu waktu di pemerintah Pemda, kita kan bikin ruang publik terpadu ramah anak. Nah ruang publik terpadu ramah anak ini memang saya bikinnya, maksudnya waktu itu memang sama Pak Gubernur, maksudnya gubernurnya kan memang gercep gitu kan. Jadi pas kita bikin itu kita coba CSR bikin sebenarnya tujuannya adalah kita pingin ruang publik untuk kebersamaan, tapi waktu itu memang kita cari daerah yang anaknya banyak, ininya pokoknya ribet, di situ ada kasus semua narkoba, per anak-anak muda bermasalah, gangster-gangster di lorong-lorong, itu kan ada tanah pemerintah, di situ bikin ruang ruang kayak community center gitu loh. Jadi kayak pelatihan untuk nanti misalnya Nestle masuk lah atau Indofood mau masuk pelatihan lah, dia ada wadah. Jadi nggak usah cari di mana-mana untuk datengin orang. Jadi mereka yang datang ke tempat. Nah konsep ini pemerintah tuh dukung semua, bagus kan karena ada pelatihan. Tapi setelah kita masuk kementerian, saya lihat ternyata memang konsep itu bagus, tapi kita nggak ada KPI sampai akhirnya. Jadi cuman pelatihan, pelatihan, pelatihan gitu. Pengennya kan kalau lihat dari sekarang dengan adanya program Pak Presiden kan maunya SDM kita resource ada di sini, mau semua bikin di sini. Kalau bisa mobil juga bikin di sini, semua bikin di sini. Tapi masalah kita kan tahu SDM kita nggak kuat. Maka itu yang sekarang lagi gap ini yang mau dicapai nih, yang mau dicapai. Jadi dari kementerian kita lagi coba planning untuk kasus kita mau coba call center kita diperkuat kayak model BCA lah minimal, tapi nanti kolaborasi sama yang supaya cepat kayak 911 Amerika gitu loh. Kita pengennya mausnya seperti itu, tapi sekarang udah bagus juga karena di direktorat di apa di polisi itu juga udah ada direktorat TPPU sama TPKS. Jadi kita maksudnya udah MOU, jadi kita coba bikin ini jalan. Tapi kan nggak mungkin kita pemadam kebakaran terus. Artinya ruang bersama Indonesia ini yang nanti akan dibikin sebagai ruang kolaborasi antar kementerian, tapi dia tuh lebih bisa mandiri. Jadi ujungnya mau bikin perempuan dan anak itu mandiri gitu. Nah diharapkan dari ngelola ruang bersama itu jadi titik kita bisa kayak misalnya kita program makanan makanan bergizi di sekolah. Nah itu permasalahannya kan bukan cuma kita kasih makan di sekolah, ketika dia keluar dari sekolah, UMKM-nya yang di situ jajanannya itu kan harus steril juga. Bagaimana mengolah makanan enak, tapi bisa bergizi buat anak kan? Atau PKL-PKL-nya diseleksi lah. Di sekitaran situ harus benar-benar PKL yang ini.
Terus balik lagi kan bukan cuma di situ. Di rumah itu berarti kan ibu sama ayahnya harus diedukasi. Nah itulah yang sebenarnya saya pikir itu bisa kolaborasi di kementerian kita dengan semua itu untuk membina ibu dan ininya. Nah tadi pas ada datang dari ini juga dari satu perkumpulan Patsla, yaitu tentang apa program-program pokoknya avoiding anak-anak yang di perkebunan itu tuh di bawah umur tuh kerja gitu loh. Nah ini kan sebenarnya kita bisa bikin vokasi-vokasi yang melatih sebenarnya anak ini kalau memang dia ada di kehidupan pertanian, kita vokasi dia dari teori paket A, paket B, paket C benar. Tapi ada vokasi dengan tenaga kerja, BLK itu yang langsung udah dikasih satu paket itu bisa langsung anaknya kalau SMK-nya udah di agriculture, ya udah nanti teknologi masuk, misalnya pelatihan masuk gitu. Jadi si anak itu SMA itu udah dibekalin dengan sekolah kompetensi yang langsung ke lapangan turun gitu loh. Jadi pengennya tuh ada vokasi sekolah skill up, karakter UMKM-nya nanti diberdayakan UMKM entrepreneur tuh dengan ladang-ladang yang ada, misalnya kayak pengeringan. Kalau di situ desa nelayan kita bantuin bikin pengeringan solar dome yang misalnya yang pakai matahari tapi higienis misalnya gitu loh. Jadi program-programnya nanti antar kementerian bisa kayak dari nelayan gitu, dari Kementerian Kelautan gitu, nanti dia masuk gitu untuk tapi kita bikinin wadah ruang bersama yang terintegrasi gitu loh. Jadi tapi di dalam konsepnya adalah ramah anak, ramah perempuan. Jadi ada library-nya, ada ruang bersamanya, nanti ada ruang ininya. Jadi untuk mendekatkan diri kepada sekolahnya. Tapi memang balik lagi nanti akan kerjasama 3 nih. Sekolah itu harus membuat aturan-aturan yang papa sama mamanya harus terlibat. Nah nanti program KB bisa di kita nih. Nanti bekerja sama dengan BKKBN. Nah ini kita lagi launching tanggal 22 Desember ini. Ibu launching ada 6 titik nih. Kita ada bikin 6 titik di satu mana ya mbaknya ya? Satu di Kalimantan Selatan, kemudian Gorontalo, Jambi, NTT, sama di Malang dan Tangerang. Tangerang. Jakarta saya bikin pilot satu juga. Karena kan aku pengennya tuh Jakarta yang udah Airpetra dilanjutin menjadi ruang bersama Indonesia tapi yang mandiri. Jadi tujuan kita itu bikin sampai mereka itu sustainable, itu baru benar-benar lepas gitu loh. Jadi sustainable kalau mereka udah ada ini edukasi jalan, tapi mereka ada uangnya, nah, kita bantu. Jadi kalau misalnya UMKM, mungkin dia dengan bekerja dengan bank-bank gitu, nah, disupport untuk dana karena katanya sekarang kan ada dana yang dipinjamkan mungkin untuk UMKM bisa 15 jutaan gitu untuk mereka muter. Nah itu kan mesti diedukasi, kalau nggak diedukasi mereka pakai lagi duitnya untuk yang lain-lain, akhirnya nggak ada cash flow. Nah itu juga memang masalah kita sih, tapi ujung-ujung permasalahan menurut saya tuh di early edukasinya tuh nggak ada buat si perempuannya, sehingga mereka tuh nggak berani nolak untuk nggak bisa. Harusnya kan kita mengedukasi mereka anak berkualitas lebih baik daripada quantity gitu loh. Karena kalau quantity dia nggak punya uang untuk support, akhirnya kan ini. Kedua kan lingkungannya itu memang lingkungan seperti itu, yang mereka SMP nggak punya uang, akhirnya mereka nggak sekolah. Nah ini yang anak-anak yang mesti kapasitas. Karena kan saya bilang sebenarnya kita kalau bisa vokasi mereka di untuk turis, kita ngomong untuk turisme aja. Kita lihat semua restoran nyari orang susahnya minta ampun, nyari orang yang quantity, ya yang quality, sekali sensitif pindah kerja nggak jelas gitu, nggak ada sustain, maksudnya mentalnya mental strawberry memang benar gitu loh. Tapi di sini kita lihat banyak banget anak-anak yang putus sekolah terus sudah kerja serabutan, kurang lapangan pekerjaan, harusnya kan ini dikawinkan gitu, sehingga mereka di sini waktu mau cari orang yang kerja, anak-anak muda kerja udah nggak pusing karena udah ada ini. Nah ini yang memang harus kerja sama tenaga juga, tenaga kerja untuk BLK, vokasi, sertifikasi semua ini penting. Tapi konsepnya itu sekarang kita melebur ke untuk cepat, harusnya kita melebur ke dari teori praktikal. Jadi kita udah nggak kekejar kalau misalnya kita ngomong harus uh, sekolah SMA selesai, SMA terus kuliah gitu, nggak kekejar karena
menurut saya mental kita itu dengan mental strawberry, terus kemungkinan gap ini udah ada nih. Anak-anak yang akibat stunting kurang gizi itu kan kurang mampu nih. Tapi yang bisa nolong apa? Skill. Skill nggak perlu otak pinter, tapi yang penting dia etika, karakter building. eh, Ya kayak dalam hotel itu membersihkan ranjang, toilet, itu kan bagian dari pekerjaan gitu loh. Itu kalau ada standarisasinya itu kan itu bisa bagus gitu loh. Jadi hotel-hotel juga bisa dapat. Ini salah satu. Kalau UMKM kan sebenarnya kayak kita packaging yang benar-benar bisa langsung dihubungkan dengan pembeli, buyer atau apakah itu sebenarnya juga bagus juga. Jadi mau nggak mau kita memang bantuinnya di gap ini gitu, di dalam gap ini. Nah diharapkan di ruang bersama ini ya juga bisa eh, maksudnya bisa jadi wadah untuk kapasitas building ini di sini. Nah, ini konsep yang dari kementerian kita mau kita kerjakan.